Ini izin untuk share screen dan reminder juga, semisal nih selama aku ngejelasin teman-teman ada pertanyaan, feel free aja langsung ditanyain di kolom chat Zoom dan nantinya akan kita bantu bacain satu-satu ya di sesi kedua yaitu sesi Q&A. Oke, kita masuk ke bagian dashboard Haitoko. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk dashboard Haitoko ini kita masuk ke bagian yang channel product, teman-teman. Channel produk ini baru akan muncul ketika teman-teman sudah melakukan integrasi tokonya. Jadi yang pertama perlu dipastiin adalah teman-teman harus melakukan integrasi toko terlebih dahulu. Once tokonya sudah terintegrasi, maka untuk produk dan juga pesanan, datanya akan tersinkronisasi ke Toko, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian yang product channel. Untuk product channel ini, lebih ke mirroring dari data seller center. Jadi let's say teman-teman punya produk di seller center sebelumnya, ketika teman-teman melakukan integrasi, maka nanti datanya akan mirroring ya. Jadi teman-teman ibaratnya itu data dari seller center bisa langsung dilihatnya dari Toko, nggak perlu nambahin lagi gitu. Dan nantinya apa yang kita edit, apa yang kita operasikan di product channel ini akan berpengaruh ke produk di seller center. Contohnya tadi, misalnya teman-teman mau editing dan lain sebagainya, itu nanti akan langsung update ke seller centernya. Oke, apa aja sih fitur yang ada di product channel ini? Yang pertama, support untuk melakukan upload atau publish ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin katalog atau etalase baru nih untuk produknya, nah teman-teman bisa pengoperasiannya melalui Toko di product channel ini. Itu yang pertama, lalu yang kedua adalah support untuk melakukan editing produk. Jadi untuk produk existing, misalnya mau kita rubah, let's say namanya, atau mau kita tambahin variasinya, itu bisa dari Toko Omnichannel ini. Next, kita juga bisa melakukan aktif deaktif produk. Kalau Shopee istilahnya ini mengarsipkan ya teman-teman. Jadi kita mau arsipin produk itu bisa dari Toko Product Channel. Nah, lalu di sini juga kita mungkin bakal mulai dulu dari yang paling basicnya yaitu tab yang ada di product channel ini. Kalau teman-teman lihat kan banyak ya tabnya dari mulai live sampai dengan publish file. Apa sih pengertiannya? Nah, untuk yang pertama itu tab live. Tab live ini lebih ke mengindikasikan produk yang kondisinya sedang live dan bisa dibeli oleh sisi buyer. Jadi ini total dari produk yang kondisinya benar-benar tayang gitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada di bagian sold out. Sold out ini lebih ke produk yang stoknya ini udah nol teman-teman. Jadi nantinya ketika produk teman-teman stoknya udah nol, otomatis dia akan masuk ke bagian tab yang sold out. Selanjutnya ada di bagian delist. Nah, delist ini lebih ke produk yang diarsipkan ya teman-teman. Ini sesuai dengan yang aku bilang tadi, let's say kita mau arsipin produk, maka nanti dia akan pindah dari live ke bagian yang delist. Next ada juga di bagian ban atau dilarang ya. Nah ini biasanya berisikan produk yang memang melanggar ketentuan dari sisi platform. Misalnya teman-teman kan pasti udah ada yang tahu ya kalau misalnya di marketplace ini kita dilarang untuk menjual misalnya senjata tajam atau misalnya obat-obatan. Nah itu biasanya akan masuk ke bagian yang dilarang. Nah tapi di sini kita belum support untuk narik alasannya ya. Jadi once ada produk yang masuk ke bagian dilarang ini, untuk informasi lebih detailnya teman-teman bisa lihatnya di bagian yang seller center untuk alasannya. Kalau produknya tetap bakal masuk ke bagian yang dilarang, tapi nggak bisa dilihat nih alasannya kenapa ke seller center. Oke, ada juga di draft. Draft ini lebih ke tab ketika kita mau melakukan publish produk. Misalnya teman-teman tadi mau upload produk nih, nah itu bisa dipilih dulu mau langsung mau dimasukin ke draft dulu atau mau langsung dibuat live atau dipublish. Next ada juga di bagian publishing. Untuk publishing ini tandanya produk yang sedang proses untuk diupload. Biasanya ketika kita upload produk akan masuk ke publishing terlebih dahulu. Nantinya akan ada prosesnya ya teman-teman. Jadi misalnya kita publishingnya ini apakah berhasil atau gagal. Kalau misalnya berhasil masuk ke live, kalau gagal masuk ke publish failed. Nah, selanjutnya ada di bagian publish failed. Kalau di bagian publish failed ini,
seperti yang aku bilang tadi sebelumnya. Jadi ketika produknya gagal upload, dia akan masuk ke tab ini dan akan menampilkan alasan gagal uploadnya tuh kayak gimana. Atau misalnya apakah ada yang kurang data-data yang diisinya, atau misalnya ada yang nggak sesuai sama ketentuan dari marketplace. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari tab. Kita masuk ke bagian fiturnya ya, teman-teman. Fiturnya tadi yang aku sebutin pertama yaitu upload produk. Nah, gimana sih cara kita melakukan publishing atau upload produk di iToko Omnichannel? Yang pertama, kita bisa pilih dulu marketplace-nya, teman-teman. Nah, jadi let's say kita mau upload di Shopee. Berarti kita pilihnya yang Shopee dulu. Dan kalau buat teman-teman nih yang punya Shopee lebih dari satu, biasanya dia akan muncul datanya di sini untuk toko-tokonya. Misalnya teman-teman tadi punya Shopee ada 2 atau ada 3, nanti muncul di bagian atas ini. Nah, ini juga bisa kita filter ya, mau ngelihat produk dari eh, toko yang mana dulu nih. Nah, itu bisa dipilih nantinya. Nah, sampai sini kalau kita mau upload produk, langsung aja kita klik di bagian yang add product, teman-teman. Nah, nantinya akan diarahkan ke tampilan untuk pembuatan produk. Di sini juga kalau teman-teman punya lebih dari satu toko Shopee, nanti muncul juga listnya. Tinggal dipilih mau publishnya langsung ke semua toko Shopee atau mau ke salah satu dulu. Nah, ini karena aku cuma ada satu ya, jadi kita pilih satu aja. Nah, selanjutnya untuk ketentuan upload produk sendiri, kita mengikuti ketentuan dari marketplace, teman-teman. Let's say, kalau misalnya di Shopee untuk upload produk, batas minimal karakternya 100 misalnya. Maka nanti di Haitoko juga akan mengikuti. Jadi kita untuk semua ketentuannya tetap refer ke masing-masing seller center. Oke, di sini mungkin aku kasih contoh ya, teman-teman, untuk upload satu produk. Sebentar, kita coba isi untuk judulnya. Misalnya, contoh seperti ini. Untuk kategori juga kita tinggal sesuaikan ya. Format kategori atau logiknya juga mengikuti masing-masing marketplace. Misalnya, kita tinggal ketik aja mau apa nih yang kita masukin. Misalnya, kategorinya tas. Kita coba cari tas atau bag ya. Sebentar. Oke, lalu tinggal kita isi untuk bagian brand. Nah, misalnya aku no brand. Lalu deskripsi juga di sini bisa disesuaikan ya, atau bisa diisi. Misalnya, nah lalu di sini ada size chart dan juga gambar dari produknya. Ini bisa kita isi ya. Misalnya teman-teman jual produk yang ada variasi ukuran. Nah, itu bisa dimasukin aja foto size chartnya, teman-teman. Ini kita coba input sebentar. Oke, nah ini aku udah upload ya untuk fotonya. Dan di sini ada juga ya kolom lain. Intinya ketika kita mau upload produk, pastiin teman-teman melengkapi informasi yang kondisinya ini bertanda bintang merah. Nah, itu tandanya wajib diisi. Seperti misalnya ini nih, ada dangerous goods ya. Apakah barang ini berbahaya atau enggak? Nah, ini aku sementara pilihnya yang tidak ya. Oke, lalu juga di sini kalau teman-teman perhatikan ada yang namanya parent SKU. Nah, apa sih parent SKU? Parent SKU ini lebih ke kode induk dari produk yang teman-teman publish. Untuk teman-teman yang udah lumayan lama buka toko online, itu biasanya udah tahu ya, kalau di Shopee ini ada 2 kategori, parent SKU sama SKU variasi. Nah, SKU itu apa sih sebenarnya? Untuk SKU ini sendiri, dia lebih ke identitas produk yang teman-teman punya. Jadi buat tahu nih, masing-masing produk ini harus dikasih identitas sendiri. Biasanya nanti akan mempermudah buat proses administrasinya ya, atau misalnya pencatatan data stok dan lain sebagainya itu jadi lebih gampang dengan adanya kode SKU ini. Nah, tipsnya, kalau misalnya teman-teman mau upload produk, itu bisa dibuat SKU variasinya bebas, yang penting nggak ada yang sama setiap variasinya.
Nih aku kasih contoh ya, misalnya kita upload produk dengan 2 variasi, teman-teman. Nah, nanti fungsi dari SKU ini apa, aku juga bantu jelasin ya, teman-teman. Karena ini ada hubungannya atau ada keterikatan dengan fitur kita yang lain, yaitu master product. Let's say di sini aku coba input berdasarkan ukuran. Ukuran aku pilih 1 dan ukuran 2. Nah, di sini kalau kita mau isi massal, informasinya bisa di bagian yang atas saja. Habis itu nanti tinggal kita klik apply to all. Misalnya harga kita input 10.000. Stok kita buat 10 dan di sini ada kolom SKU, kita kosongkan dulu. Nah, oke, lanjut. Di bagian sini kan untuk informasinya setiap variasi otomatis keisi ya. Tinggal kita masukin kode SKU-nya. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, kode SKU setiap variasi harus dibuat beda. Jadi nggak boleh ada yang sama persis. Let's say SKU code untuk barang variasi ukuran 1 ya. Saya aku buat SKU 1 atau 111. Nah, lalu yang kedua SKU 222. Nah, terus di sini biasanya diwajibkan untuk input lagi ya untuk foto variasinya. Oke, sebentar ya teman-teman, aku coba input ulang untuk fotonya. Oke, nah ini udah aku tambahkan ya untuk ukurannya. Next, kita isi kolom informasi lain. Di sini ada shipping information. Misalnya produk ini tuh berapa dimensi atau beratnya nih. Dan misalnya untuk berat aku isi di 100 gram. Nah, dimensi ini juga bisa kita isi ya, tapi opsional. Let's say aku isi aja masing-masing untuk dimensinya dari mulai panjang, lebar dan tingginya aku buat di 150-50. Lalu untuk Shopee biasanya bisa pilih ya, untuk produk ini mau diaktifin jasa kirim yang mana aja nih pengirimannya. Nah, kalau udah kita lengkapi, informasinya tinggal kita klik di bagian yang Save and Publish. Nah, ini juga ada ya, Save as Draft kalau teman-teman nggak mau langsung upload produk tersebut. Sementara kita langsung trial publish produknya, lalu kita cek di Seller Center ya, apakah udah muncul atau belum. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia masuk ke bagian yang publishing, dan nantinya ketika publish-nya udah selesai, itu akan kelihatan hasilnya, apakah dia berhasil atau gagal. Kebetulan di sini gagal ya. Nah, kalau gagal juga akan terlihat teman-teman untuk reason-nya tuh kenapa. Di sini alasannya adalah product weight or dimension out of channel required target. Oke, jadi di sini berat yang aku setting itu nggak mendukung untuk salah satu jasa kirim. Atau dimensinya ada yang nggak sesuai ya. Mungkin kita coba edit di bagian dimensi. Nah, kita buat jadi 20 kali 20 aja deh. Next, kita coba publish ulang. Oke, sambil nunggu loadingnya buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar fitur yang lagi aku jelasin, bisa langsung ditanyain di kolom chat Zoom aja ya, supaya nanti bisa kita bantu list dan nantinya kita bantu jawab juga. Oke, ini sudah berhasil dipublish. Nah, dia sudah masuk ke bagian yang live ya, teman-teman. Gimana sih kita tahu produk ini udah benar-benar muncul di Seller Center atau belum? Nah, caranya gampang banget. Kita tinggal klik di bagian judul produk. Nantinya akan ke direct ke bagian Seller Center. Nah, nantinya akan di direct ya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, sorry, ralat, bukan tampilan Seller Center, tapi tampilan buyer ya. Biasanya tampilan yang misalnya buyer mau belanja nih. Kalau ini kan udah pasti produknya ini udah rilis ya, udah publish. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk produknya setelah kita klik publish, dia langsung muncul di bagian platformnya atau di bagian Shopee. Nah, itu tadi untuk bagian upload produk. Next, kita lanjut ke bagian fitur edit produk.
Misalnya dari produk yang aku publish tadi, mau kita lakukan perubahan nih di salah satu informasinya. Let's say kita rubah di bagian nama. Nah, cara rubahnya teman-teman cukup klik di bagian edit, lalu tinggal dirubah aja nih. Misalnya mau rubah informasi apa. Kalau di sini misalnya aku mau rubah namanya, aku kasih tambahan tanggal ya. Kalau sudah, ini tinggal kita klik di bagian yang Save and Publish, teman-teman. Nah, kita lihat di sini di refresh dulu ya di tampilannya untuk mastiin nih apakah produk ini namanya udah ke-update atau belum. Kebetulan udah selesai ya refreshnya, dan bisa teman-teman lihat ya untuk nama produk yang kita edit dari Haitoko itu langsung berubah di bagian product channel. Nah, di sini kalau kita mau melakukan misalnya arsip produk juga bisa ya teman-teman. Cara arsip gimana sih? Nah, teman-teman bisa klik di bagian atau bisa ditandain dulu produk yang mau diarsipkan. Nah, nantinya muncul kolom di bawah. Di bagian bawah kiri sini ada pilihan apakah produknya mau di-delist, disinkronisasi, dan di-delete. Nah, misalnya kita klik di bagian yang delist ya, teman-teman, kalau ingin melakukan pengarsipan produk. Nah, nanti muncul keterangannya. Terus gimana nih kalau kita mau mengaktifkan ulang produk yang sebelumnya kita arsipkan? Gampang, teman-teman bisa masuk ke bagian yang delisted. Nah, nanti akan muncul produk yang baru aja kita nonaktifkan ya, atau kita arsipkan. Ini tinggal kita tandai lagi dan tinggal kita klik publish. Oke, so far seperti itu ya teman-teman untuk upload, edit, dan juga arsip. Next, di sini ada juga ya fitur lain. Kalau teman-teman perhatikan kan di bawah tadi ada tombol sync. Maksudnya sync ini apa sih? Nah, untuk sync ini adalah tombol sinkronisasi data, teman-teman. Kenapa kita tambahkan fitur sinkronisasi? Karena seperti ini untuk logiknya, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan perubahan melalui Haitoko, maka untuk datanya akan langsung saat itu juga berubah ke seller center teman-teman. Tetapi kalau perubahannya ini sendiri dilakukan dari seller center, maka dia nggak akan langsung merubah. Let's say, tadi kan kita edit nama dari Haitoko, dia langsung berubah ya. Jadi nggak perlu klik tombol sinkronisasi. Tapi beda ceritanya kalau kita melakukan perubahan informasinya ini dari seller center. Nantinya yang muncul di Haitoko masih berdasarkan informasi lama atau namanya masih belum berubah gitu. Jadi cara untuk merubahnya adalah perlu kita lakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Tinggal kita tandai aja, lalu tinggal kita klik sinkronisasi. Kalau teman-teman perhatikan juga di bagian atas ada yang namanya sync product ya. Bedanya apa sama sinkronisasi yang di bawah tadi? Nah, untuk sync product yang di atas, fungsinya lebih ke sinkronisasi data langsung satu toko sekaligus. Jadi let's say teman-teman punya satu toko isinya 500 produk. Teman-teman edit SKU atau misalnya edit informasi produk dari seller center. Otomatis kan harus dilakukan sinkronisasi. Kalau misalnya melakukan sinkronisasi dengan cara tadi ditandai satu-satu, tentu kan bakal makan waktu ya teman-teman. Makanya ini kita sediain untuk sinkronisasi yang langsung satu toko. Fungsinya in case teman-teman melakukan perubahan secara massal, dia bisa langsung kita sinkronin ulang semuanya. Nah, di sini tinggal kita tandai untuk produknya atau untuk tokonya ya. Lalu tinggal kita klik sinkronisasi. Untuk prosesnya tergantung ya teman-teman. Prosesnya ini tergantung dari berapa banyak data yang kita sinkronisasi. Semakin banyak data produk di toko teman-teman, maka waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya juga akan semakin panjang teman-teman. Nah, ini kita udah selesai ya untuk proses sinkronisasinya. In case kita mau lihat reason-nya juga bisa di sini.
Nanti muncul apakah dia berhasil atau gagal. Kalau gagal juga pasti bakal muncul informasi gagalnya ini karena apa. Oke, itu tadi untuk yang product channel di bagian sinkronisasi produk. Next ada fitur lagi nih, fitur apa lagi nih Kak Alvin di product channel? Nah, kita juga ada fitur untuk export data ya. Export data ini in case teman-teman mau tarik semua data produk dari iToko. Misalnya kita mau tarik nih data produk untuk toko Shopee. Nah, ini tinggal kita pilih aja, diklik untuk yang export. Nantinya teman-teman bisa lihat data tersebut di bagian yang Excel yang udah keunduh ya. Oke, sampai sini teman-teman bisa ditanyain aja ya, in case ada yang mau mastiin nih untuk penggunaan fitur product channel ini. Sebelum aku lanjut ke penjelasan atau poin penting lain seputar SKU dan master SKU. Oke, silakan ya buat teman-teman nih, misalnya yang dari tadi nyimak, oh aku kepikiran pertanyaan ini nih. Nah, itu bisa langsung disampaikan di kolom chat Zoom sebelum aku lanjut. Oke, Calvin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sini, Calvin, Oke, dari sahabat Hai Toko kita. Nah, mungkin pertanyaan pertama dulu nih, Calvin, relate dengan apa yang disampaikan Calvin mengenai product channel. oke. Nah, saat ini ketika kita melakukan perubahan produk di Seller Center, setelah melakukan integrasi dengan Hai Toko, apakah produknya akan otomatis terupdate? Nah, ini pertanyaan dari Kak Bagus. Silahkan dibantu jawab, Calvin. Oke, Kak Bagus, thank you banget untuk pertanyaannya. Ini relate ya sama yang baru aja kita jelasin. Jadi, once Kak Bagus melakukan perubahan nih, misalnya udah keintegrasi, terus mau edit produk, tapi lebih milih edit dari Seller Center karena mungkin masih terbiasa ya Kak Bagus. Nah, itu Kak Bagus bisa banget kok untuk melakukan editing dari Seller Center setelah integrasi. Tapi dengan catatan, nantinya Kak Bagus perlu melakukan sinkronisasi toko biar dari sistem kita menarik ulang nih data terbaru untuk produk-produk di toko kakak. Contohnya tadi ya, mungkin aku tunjukin ulang nih. Nah, menunya Kak Bagus bisa masuk ke bagian yang product channel. Let's say tadi habis editing di toko Shopee. Nah, berarti tinggal kita masuk ke yang Shopee, klik di bagian sinkronisasi. Nah, ini kebetulan karena aku udah ngelakuin sinkronisasi, biasanya ada cooldown ya, itu di 5 menit. Nah, tapi yang jelas ketika Kak Bagus mau melakukan sinkronisasi bisa klik tombol ini. Lalu nanti tinggal dipilih toko mana yang tadi dilakukan perubahan informasi produknya, nanti tinggal dikonfirmasi aja. Selama proses tersebut berlangsung bisa ditunggu aja Kak Bagus karena seperti yang aku sempat mention juga untuk waktunya ini durasi dari sinkronisasi tergantung dari berapa banyak sih jumlah produk yang kita lakuin sinkronisasi. Makin banyak produknya, maka waktu yang dibutuhkan juga makin lama ya. Gitu, Kak Bagus. Kan Eva, kurang lebih seperti itu ya jawaban dari aku. Oke, thank you, Calvin. Nah, satu lagi nih, Calvin, pertanyaan dari Kazia. Kamu tanya, apakah Boleh. aman menggunakan fitur push to channel dari Haitoko? Dan apakah push to channel Haitoko itu sama seperti fitur scrap product? Nah, Calvin, boleh dibantu jawab nih, Kak. Oh, oke, Kak, thank you banget untuk pertanyaannya ya. Untuk push to channel, berarti di sini kalau aku lihat Kak Zia itu tanya soal fitur master product ya. Oke, nggak apa-apa, kita bantu jawab aja teman-teman. Nah, untuk fitur push to channel, mungkin aku jelasin sedikit ya tentang fitur push to channel itu apa. Karena ini nggak beda ya dengan yang kita jelasin di hari ini untuk fiturnya, itu ada di bagian master product. Nah, fungsi dari push to channel ini sendiri adalah memungkinkan kita untuk melakukan duplicate atau menyalin produk dari satu toko ke toko lain. Let's say teman-teman punya dua toko nih sekarang. Nah, ternyata teman-teman ada plan untuk buka toko ketiga. Maka teman-teman bisa nantinya nih melakukan duplicate produk toko pertama atau toko kedua itu ke toko yang baru aja dibuka. Jadi nggak perlu lagi nih untuk publish ulang satu-satu di toko ketiga karena akan makan waktu ya teman-teman. Kalau misalnya ditanya apakah aman atau enggaknya untuk fitur tersebut, itu kondisional ya. Misalnya teman-teman punya toko pertama itu di Shopee. Terus
teman-teman buka toko kedua lagi sama di Shopee. Nah, ketika kita melakukan duplicate produk tanpa melakukan perubahan informasinya, otomatis nanti bakal sama banget nih. Bakal kelihatannya kayak hasil scraping datanya. Dan itu biasanya akan terkena pelanggaran. Makanya kita sangat menyarankan ya, ketika kita melakukan push to channel, khususnya untuk sesama marketplace, wajib banget teman-teman rubah dulu informasi produknya sedikit aja. Kayak misalnya nama produk uh, dari toko pertama sama toko kedua itu dibedain supaya menghindari kendala produknya ini kena pelanggaran. So far seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya aman atau enggaknya, nah itu case by case. Kalau misalnya pushnya ke bagian ke sesama marketplace itu pastiin aja namanya dibedain. Selama namanya udah dibedain, maka nanti untuk proses pushnya akan aman ya. Ya karena so far juga sejauh ini untuk penggunaan fitur ini kita belum ada dapat informasi ya kalau misalnya user Haitoko ini sendiri ada yang kena ban setelah menggunakan fitur push to channel. Jadi so far sih aman ya teman-teman. Gitu. Oke, Kak Neva mungkin boleh dilanjut ya untuk pertanyaannya. Oke, nah mungkin dari sisi Kak Zia udah sempat ada pengalaman kali ya Kak Alvin ya. Mungkin Kak Zia udah sempat menggunakan scraping produk, cuman ada sedikit trust issue. Makanya mungkin make sure ke kita nih untuk experience di Haitoko kurang lebih seperti itu ya Kak Zia. Jadi nanti harapannya journey-nya bisa lebih oke lagi ketika memang joining dengan Haitoko. Oke, nah mungkin ada satu pertanyaan nih Kak Alvin, satu lagi dari Kak Arya Saifuddin. Di Haitoko itu bisa nggak sih untuk upload video dan edit produk di channel Tokopedia dan juga TikTok? Oke, Kak Arya, thank you banget nih untuk pertanyaannya. Jadi kalau uh, aku lihat dari Kak Arya udah sempet coba-coba ya fitur kita. Dan ketemu kendala nih kenapa di Haitoko nggak bisa upload video. Untuk reasonnya sendiri sebenarnya di kita kan untuk API ini sendiri atau aksesnya ini sendiri dari marketplace ya teman-teman. Jadi fitur yang supportnya itu tergantung dari yang marketplace berikan. So far untuk upload video itu sendiri belum dikasih nih aksesnya teman-teman sama marketplace. Jadi kita sejauh ini baru bisa upload untuk fotonya aja. Untuk penambahan video, saran kita sih bisa setelah produk tersebut dipublish dari Haitoko. Misalnya nih ya, kita mau upload produk. Contoh, mau upload ke beberapa toko sekaligus pakai fitur tadi ya, kan bisa teman-teman. Nah itu nanti bisa dipublish dulu aja, setelah itu baru ditambahin videonya dari Seller Center. Nah, ini setidaknya bisa lebih efektif ya dibandingin kita harus upload satu-satu, karena kan input ulang datanya kalau dari Seller Center. Sedangkan kalau upload produk dari produk channel sendiri, itu udah langsung bisa ke berbagai toko sekaligus. Contohnya seperti tadi ya. Di sini kalau teman-teman mau upload di beberapa marketplace, itu bisa ditandai aja langsung di sini. Sorry, beberapa toko bisa langsung ditandai aja di sini. Nah, tapi kalau teman-teman mau upload produk lebih dari satu toko yang di platform yang sama, ini masukinnya ke draft dulu. Selanjutnya teman-teman edit namanya baru nanti di-publish gitu. Nah, setelah itu kalau mau ditambahin video, baru deh ditambahin video di Seller Center setelah produknya ke-publish. So far alternatif sementaranya seperti itu ya, Kak Arya. Lalu pertanyaan kedua dari Kak Arya, edit produk di channel Tokopedia dan TikTok. Nah, so far juga nih, kalau ini relate sama yang aku jelasin pertama ya, kenapa sih di kita nggak support, kenapa sih ada beberapa fitur yang ada di marketplace itu belum support di Haitoko atau belum muncul menunya. Nah, itu karena keterbatasan akses atau keterbatasan API yang diberikan dari sisi marketplace, Kak Arya. Jadi, kalau misalnya untuk marketplace seperti Shopee dan Lazada itu support untuk editing. Sedangkan Tokopedia dan TikTok itu belum support ya untuk editing. Jadi, kalau Tokopedia support. Sedangkan untuk yang TikTok ini memang kita nggak support. Nah, tapi aku mau make sure lagi dari Kak Arya, untuk tokonya ini udah migrate sama TikTok atau belum ya? Bisa dibantu jawab aja Kak Arya. Karena kalau misalnya udah migrate, ini back to top, ini sedikit out of topic dikit ya. Jadi kalau udah migrate sebenarnya
bisa kita editnya dari yang TikTok aja, itu udah langsung merubah ke Tokopedia juga. Oke, infonya udah nih Kak Alvin. Oke, kalau misalnya udah ya Kak Arya. Jadi kalau di Tokopedia sendiri, anggapannya kan kita ambil data seperti tadi, portalnya masing-masing nih. Tokopedia kasih portal, kita tarik data dari portal yang dikasihnya. Nah, kalau kasusnya ini Kak Arya udah melakukan migrasi data dari Tokopedia ke Shopee, ke TikTok, maka untuk portalnya akan menggabung. Jadi singkatnya gini deh, kalau misalnya Kak Arya ngerubah data produk dari Tokopedia, dari TikTok, itu juga akan langsung merubah dari ke Tokopedianya gitu. Dan balik lagi ke pertanyaan kedua, jadi bisa nggak nih untuk edit TikTok di kita? Nah, kalau misalnya edit TikTok itu belum bisa ya. Tapi kalau Tokopedia itu bisa, tapi case by case. Kalau udah migrasi, nggak bisa diedit dari Haitoko. Kalau belum migrasi, itu udah, sorry, itu masih bisa diedit. Jadi kalau belum migrate nih, itu bisa kok diedit. Gitu intinya. Oke, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain ke Arya, boleh banget langsung di kolom chat Zoom aja. Kita masih ada beberapa menit ya sebelum masuk ke sesi ketiga. Yang lain mungkin misalnya ada yang udah coba-coba fitur lain juga nggak apa-apa deh. Kita misalnya ada yang bingung nih dari sisi teman-teman di fitur lain. Nah itu bisa langsung disampaikan aja, kita bahas bareng-bareng. Oke, nah Kak Alvin ada nih yang nanya Japri ke aku nih. Mungkin nggak enak kali ya mau nanya di room. Oke, gimana? Oke, pertanyaannya nih Calvin, mengenai feature dari sisi produk juga pastinya. Nah, apakah ada batasan nih Calvin dalam ngelakuin upload produk di Haitoko per harinya? Atau mungkin dari sisi SKU atau apa Calvin? Mungkin boleh dijelasin Calvin. Oke, kalau limitasi dari upload produk ya, itu tergantung dari marketplace-nya. Karena kan ada beberapa marketplace yang punya limit upload produk ya. Contohnya Shopee, itu biasanya ada limitasi untuk berapa banyak sih upload produk. Nah, intinya kita balik lagi ke sana. Tapi kalau dari sisi Haitoko, kita nggak ada. Jadi teman-teman misalnya di Seller Center bisa upload sisa 500 produk lagi nih per hari sisanya. Nah, mau teman-teman pakai kuotanya di untuk upload di Haitoko juga bisa, upload 500 misalnya. Gitu ya. Jadi kalau di kita sih nggak ada limitasinya untuk berapa banyak sih yang bisa kita edit ataupun yang bisa kita eh, publish gitu teman-teman. Oke, semoga cukup menjawab ya Kak ya dari pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban yang diberikan oleh Calvin. Nah, mungkin belum ada lagi nih Calvin pertanyaannya. Mungkin dari sisi Calvin ada yang mau ditambahkan sedikit sebelum kita masuk ke sesi ketiga? Oke, paling aku mau tambahan aja ya teman-teman soal SKU dan Master SKU. Karena kan tadi kita sempat singgung sedikit nih soal apa itu SKU dan tapi kita belum masuk ke penjelasan fungsi dari SKU ini apa. Nah, kalau misalnya dari sisi Haitoko, ada satu fitur yang namanya Master Product teman-teman. Di mana fungsinya ini sendiri lebih ke sinkronisasi stok atau centralized stock. Jadi kalau misalnya kita pakai fitur master product ini, let's say teman-teman punya satu produk, ini kita bicaranya produk yang sama ya. Jadi ada satu produk yang sama dan teman-teman jual di beberapa toko, let's say di 2 toko. Nah, kalau misalnya di toko berbeda tanpa menggunakan fitur master product, ketika terjadi pembelian di salah satu toko, maka kita harus edit manual dong di toko lain nih untuk menyesuaikan stoknya. Nah, biasanya kan akan makan waktu ya, apalagi kalau teman-teman produknya banyak. Nah, fungsi dari fitur ini adalah melakukan penyesuaian otomatis ketika terjadi pembelian. Jadi, let's say kita udah bikin data master product untuk produk tersebut. Nantinya, ketika terjadi pembelian untuk produk tadi di salah satu toko, maka di toko lain akan otomatis berkurang untuk stoknya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fungsinya. Lalu balik lagi, syarat dari penggunaan fitur master product itu apa sih? Nah, syaratnya sendiri adalah teman-teman wajib banget produknya punya data yang namanya SKU. Kenapa seperti itu? Karena dengan fitur atau dengan informasi SKU ini, kita bisa nge-identify atau kita bisa tahu nih, oh, antara 2 toko nih, produk dengan variasi ini
ID-nya sekian itu sama dengan variasi di toko yang lain karena ID-nya sama gitu. Let's say contohnya ya, misalnya ada satu produk yang barusan kita publish. Sorry. Misalnya di bagian yang tas bagus tadi. Ini kan di toko satu. Let's say kita juga punya toko yang produk yang sama di toko kedua. SKU-nya bisa disamain aja. Misalnya untuk variasi 1, SKU-nya dibuat SKU 111. Untuk variasi 2, SKU-nya dibuat SKU 222. Gitu. Nantinya ketika udah kita pasti nih, udah match, udah sama antara setiap toko, SKU-nya udah kita cocokin. Baru teman-teman bisa pakai fitur master product. Kurang lebih sih gambarannya seperti itu ya. Untuk fitur yang SKU ini, teman-teman. Nah, terus kita masuk ke bagian yang master product. Mungkin aku kasih gambaran aja ya. Jadi kebetulan kita kan setiap sesinya ada jadwalnya sendiri ya, untuk setiap hari Rabu itu beda-beda fitur yang kita jelasin. Nah, mungkin aku kasih preview sedikit nih untuk master product ini, dia fungsinya lebih ke apa. Oke, selain dari melakukan pengikatan stok, di fitur master product ini juga kita support untuk melakukan duplicate atau salin produk tadi. Nah, caranya gimana sih? Pastiin teman-teman misalnya udah punya satu produk di Seller Center, itu dibuat dulu master datanya. Nah, cara buatnya teman-teman bisa klik di bagian yang Add Product, pilih yang Add by Channel Shop. Jadi anggapannya data di product channel atau data di marketplace itu kita buat ulang di iToko. Nah, tapi buat ulangnya bisa di-generate aja sih dari yang udah existing. Let's say aku mau buat master product untuk produk yang baru aja kita buat. Sebentar ya, teman-teman. Kita coba cari dulu produk yang tadi nih. Oke, ini ketemu ya. Tinggal kita tandain aja, lalu tinggal kita klik confirm. Kalau udah, ini teman-teman tinggal klik pulang di bagian confirm. Master produknya jadi. Kalau misalnya udah jadi, kita bisa lihat ya di sini untuk data master produknya. Nah, tapi kondisinya master produk ini perlu diikat dulu nih ke toko lain. In case teman-teman produknya punya lebih dari satu toko ya. Nah, ikatnya kita bisa ikat manual, bisa ikat massal. Sampai sini aku contohin dulu ya untuk push to channelnya. Jadi kan karena produk ini baru ada di satu toko, aku coba upload dulu ke toko lain. Habis itu dicoba untuk ngelakuin pengikatan otomatis. Nah, di sini kalau misalnya kita mau push to channel, tinggal ditandain aja teman-teman. Terus tinggal kita klik di bagian push to channel. Pilih aja mau di-push ke toko mana. Ini relate ya sama pertanyaan Kak Zia tadi seputar push dan juga duplicate produk. Contoh kita mau publish di TikTok. Nah, ini tinggal kita masuk step by step-nya. Step kedua bisa kita skip aja sih, langsung di next. Nah, di step ketiga ini kita perlu submit ulang informasinya dari mulai informasi kategori, ukuran, dan juga variasi. Sebentar ya. Kita coba input misalnya bag. Kalau udah, kita tinggal klik next step lagi. Nah, di tahap keempat ini atau tahap edit product info, ini in case teman-teman mau langsung rubah namanya dari menu ini. Jadi kita mau edit nih namanya, misalnya kita mau tambahin nama toko, contohnya tadi. Contoh kita buat seperti ini ya. Ini kalau kita mau editing informasi lain seperti deskripsi juga bisa ya. Kalau udah, tinggal kita klik di bagian Save as Channel Draft. Jadi produk yang kita push ini
nggak otomatis aktif atau live teman-teman, melainkan masuk ke bagian draft dulu. Tapi aku kasih gambaran aja. Setelah kita klik Save as Channel Draft ini, dia akan langsung pindah teman-teman ke bagian yang Product Channel di tab Draft. Nah, nantinya dari tab Draft ini bisa langsung kita pilih untuk publish. Untuk publish ya, teman-teman. Jadi tinggal kita pilih atau tandai, lalu tinggal klik di bagian publish. Kalau berhasil masuk live, kalau misalnya gagal masuk publish failed. Gitu, teman-teman. Sebentar aku coba pastiin dulu ya. Dari Kak JNP Store ini ada pertanyaan ya. Aku ngalamin kendala yang sama, Kak. Kak JNP udah dipastiin belum jaringannya ini stabil atau enggak? Nah, karena kan tadi seperti yang aku bilang ya, jaringan ini sangat mempengaruhi. Contohnya tadi kita coba klik 2 kali, loading lama. Nah, tapi setelah jaringanku udah mulai stabil, ini bisa dilihat si datanya baru muncul. Kita tadi klik coba 2 kali, nah ini udah muncul 2 langsung ya. Oke, teman-teman, sebentar ya, aku minta 1 menit. Aku mau coba charge dulu untuk laptopnya. Sebentar ya. Oke, nah sembari menunggu Kak Alvin gitu ya, Kak Investor mungkin nanti boleh dicek kembali ya untuk test speed jaringan internetnya. Kemudian jika memang dari sisi Haitoko dashboardnya nge-freeze dan nggak move ke page selanjutnya, partially boleh dicek di bagian draft lagi nih. Apakah memang produknya sudah muncul atau belum di bagian draft dari produk channel toko yang dimaksud tadi gitu. Dan kalau misalkan masih menemukan kendala yang sama, feel free ya Kak ya, nanti disampaikan aja ke tim kita, ada tim customer service kita yang support. Jadi untuk sahabat Haitoko juga, ketika nanti sudah bergabung dengan Haitoko dan menemukan kendala-kendala dalam mengoperasikan Haitoko dashboard, kita sediakan namanya VIP WhatsApp group. Jadi nanti dalam VIP WhatsApp group tersebut, tim kita akan standby setiap harinya, dan kita akan bantu eskalasi setiap pertanyaan, baik itu sifatnya adalah support, kendala, atau butuh bantuan sesi onboarding ataupun training. Gitu ya. Oke, Calvin, apakah sudah aman? Oke, udah aman. Thank you banget Kak Neva udah dibantu tambahin. Oke, teman-teman, ini aku lanjut lagi ya, aku take over lagi. Jadi tadi kan kita udah coba publish nih, dan ternyata udah berhasil, aku udah coba push dan ternyata udah berhasil masuk ke bagian draft. Next step-nya, kita tinggal melakukan proses upload atau publish ya. Caranya bisa ditandai aja, lalu tinggal kita klik di bagian publish. Nah, ini ada loading dulu. Kalau misalnya berhasil, dia akan langsung live, teman-teman. Kalau gagal atau berhasil, kita bisa klik juga ya di bagian yang check now ini. Aku penasaran nih, ini reason-nya kenapa? Oke, di sini ada masalah di foto yang aku publish ya, teman-teman. KJNP bisa dilihat juga ya, kalau misalnya tadi KJNP bilang nggak bisa nih publish produk. Nah, itu bisa dicek dulu, nggak bisanya ini lebih ke gagal atau emang gimana. Nah, itu bisa dibantu jelasin juga nanti di customer service kita ya, atau bisa hubungi customer service kita untuk jelasin ulang atau laporin kendala yang dialami. Nah, so far ini kan ada masalah di bagian gambar. Mungkin kita coba edit dulu ya. Oke, misalnya aku coba input foto ini, lalu tinggal kita klik save and publish ya. Nah, ternyata ketahuan lagi nih, ternyata variasi atau jumlah karakter yang aku input itu kurang dari yang ditentukan si pihak TikToknya. Nah, sampai sini kita tinggal isi lagi aja ya untuk karakternya. Oke. Publishing ulang. Nah, di sini udah sukses ya. Jadi udah berhasil untuk proses push to channel dan publish-nya. Tadi kita editing foto, nah di bagian live juga di sini udah berubah. Step by step-nya bisa diikutin sesuai dengan yang aku jelasin. Dari mulai tadi teman-teman mau publish, push, lalu misalnya mau nge-publish ulang nih setelah di-push itu juga bisa. Kita kan tadi udah melakukan publishing ya. Sudah kita push juga produknya dan let's say ini udah ada di 2 toko.
back to topic lagi ke bagian yang master product. Setelah kita publish produk tersebut, misalnya kita mau ikat nih datanya supaya stoknya bisa saling terhubung satu sama lain. Itu gimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke bagian yang product setting, pilih di bagian yang automatically bind channel SKU to master SKU. Kita klik auto bind aja. Nah, kalau tadi kan di awal banget kita buat master product itu misalkan toko Shopee ya. Let's say kita mau ikat masal nih ke toko lain. Berarti kita pilih tokonya selain dari toko Shopee, teman-teman. Misalnya tadi yang TikTok ya. Tinggal kita tandain aja dan tinggal kita klik Start Auto Bind. Di tampilan ini, teman-teman langsung klik cek result aja. Jadi nggak usah ditungguin ya. Nah, nantinya akan ketahuan nih. Ada yang failed di auto bind, ada yang sukses. Kebetulan produk yang barusan kita publish itu udah ke publish ya udah ke bind. Jadi ini tinggal kita klik confirm bind aja. Nah, logiknya kalau udah ke bind seperti ini, maka bisa dipastiin nih teman-teman kalau produknya stoknya itu udah sama. Itu ya. Jadi kalau kita nantinya ada perubahan di stoknya itu udah otomatis ke-update satu sama lain. Tapi pastiin setelah pembuatan master product ini, teman-teman melakukan sinkronisasi stok. Cukup ditandai dan diklik di bagian yang sync stock. Nah, ini juga berlaku ketika teman-teman melakukan, misalnya ini kita mau edit stoknya nih dari 10 kita rubah jadi 9. Setelah kita edit, itu wajib diklik sinkronisasi ya, teman-teman. Oke, so far seperti itu ya. Ini sebenarnya master product masih banyak banget fiturnya teman-teman, karena kebetulan master product ini fitur yang paling banyak banget dicari oleh seller ya, yang subscribe ke iToko. Nah, tapi kita akan bahas lebih detail di sesi selanjutnya teman-teman di minggu depan. Gitu. Harinya masih sama, yaitu kita di hari Rabu setiap jam 2. Setiap hari Rabu jam 2. Gitu teman-teman. Untuk penjelasan materi dan juga Q&A mungkin udah selesai ya. Jadi bisa aku take over lagi nih ke Kaneva. Kaneva, silakan Kaneva. Oke, terima kasih banyak Calvin untuk waktu dan juga penjelasannya dan untuk ngejawab semua pertanyaan dari sahabat Haitoko yang lainnya. Nah, di sini sahabat Haitoko kalau misalkan nanti ada pertanyaan susulan yang sekiranya pengen ditanya lebih lanjut gitu ya, itu feel free bisa menghubungi nomor yang sempat dihubungi sebelumnya atau bisa juga menghubungi tim customer service kita juga. Nanti akan dibantu dikomunikasiin dengan tim BD di Haitoko. Nah, sekedar reminder lagi, jadi nanti untuk Haitoko course di siang hari ini kita akan sudah kita record, nanti hasil recordnya sahabat Haitoko bisa nge-refresh atau nge-playback kembali melalui YouTube channel kita yang akan kita upload setiap akhir bulan, setiap sesi per bulannya gitu ya. Dan untuk Haitoko course ini, aku kasih reminder, aku kasih bocoran ataupun spill, di minggu depan, di hari Rabu tanggal 5 Maret, kita akan ada sesi selanjutnya, ngebahas materi yang pastinya lebih seru, dan sekiranya bisa ngebantu sahabat Haitoko untuk lebih maksimalkan penjualan online store-nya. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan sahabat Haitoko sekiranya nggak dapat blastingan nih atau mungkin nggak dapat informasi nih mengenai agenda kita, feel free itu juga bisa rise up melalui tim CS atau tim BD terkait yang sempat menghubungi sahabat Haitoko sebelumnya. Gitu. Oke, kalau misalkan dirasa tidak ada pertanyaan dan juga cukup dari aku, mungkin dari sisi Calvin ada yang mau ditanyain dulu atau disampaikan kembali Calvin? Kalau dari aku udah cukup. Oke, kalau gitu dari aku juga cukup. Dirasa cukup untuk Haitoko Course di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Haitoko yang sudah bergabung. Ditunggu lagi kedatangan dan juga kehadirannya untuk Haitoko Course selanjutnya. Dari kami, tim Haitoko Omnichannel Indonesia, izin untuk pamit. Selamat siang.